Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan iman yang terdalam. Itu adalah suara yang dipenuhi kegilaan tak kenal takut. Itu adalah suara yang mengungkapkan rasa hormat yang mendalam untuk seorang guru, tipe yang tidak bisa dihapus bahkan oleh kehancuran tubuh. Langit dan bumi bergemuruh ketika api menyebar melintasi langit Wildlands. Para pembudidaya dari kedua sisi konflik memandang dengan terkejut, dengan banyak dari mereka yang terengah-engah. Langit terbakar, langit menyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat, ada orang di dalam api itu. Sosok besar yang muncul di dalam api perlahan-lahan mendongak memperbaiki pandangannya pada Laut Heavenspan yang jauh. Saat dia melakukannya, fitur-fiturnya menjadi jelas bagi para pembudidaya di bawah di Wildlands. Segera orang-orang liar, pembangun jiwa, mukjizat surgawi dan adipati surgawi mulai menangis dengan takjub. Itu, Kaisar Neraka. Kaisar Neraka. Ketika semua orang di Wildlands terhuyung-huyung karena terkejut, Bai Hao mulai melaju ke arah Laut Heavenspan dengan energi yang mengeringkan gunung, yang mengalir di sekelilingnya dalam bentuk lautan api seluas langit. Api itu spektakuler hingga tingkat yang tak terlukiskan, ke titik di mana siapapun yang melihatnya akan menganggap bahwa itu bisa membakar seluruh dunia hingga garing. Adapun Laut Heavenspan, api yang masuk langsung mencambuknya menjadi hiruk-pikuk, seolah-olah ingin memblokir jalannya. Namun, upaya seperti itu tidak berguna. Api mendekat dari arah Wildlands, menutupi seluruh langit di atas Laut Heavenspan. Api, yang berisi kehendak Bai Hao, kemudian mulai bergegas menuju Pulau Heavenspan. Laut sepertinya tidak sanggup menahan panasnya api, dan mulai menguap melepaskan energi surga dan bumi yang tak terbatas. Itu sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mencapai bahkan sampai ke Wildlands. Tanaman tiba-tiba tumbuh, dan bunga-bunga mekar. Hewan-hewan meraung, dan semua makhluk hidup sangat terguncang. Namun, mereka juga merasa gelisah secara naluriah. Bagaimanapun, tingkat energi spiritual ini jelas bukan kejadian alami. Mereka lebih seperti ketika seorang kultivator membakar jiwanya sendiri untuk mendapatkan tingkat kekuatan berbahaya. Laut Heavenspan bukan tanpa akhir, dan ketika ia menguap dan mencurahkan energi spiritual yang luar biasa ke dunia, ia melakukannya dengan cara yang tidak bisa diisi ulang. Namun Bai Hao tidak peduli tentang itu. Dia telah melampaui batas dunia dengan menciptakan 22 warna api, dan bahkan menempatkan jiwanya sendiri di jalan untuk berkorban untuk melakukannya. Dan hanya ada satu alasan untuk semua itu. Bai Hao tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk bekerja. Persis seperti penguapan di Laut Heavenspan, menggunakan jiwanya sendiri untuk menyulap 22 warna api adalah jalan yang tidak bisa dikembalikan. Sekarang jiwanya terbakar, itu hanya akan menjadi waktu yang singkat sebelum dibakar menjadi sia-sia. Pada saat itu, nyala api 22 warna itu akan lenyap. Waktu adalah esensi, dan karena itu, Bai Hao segera bergerak di Pulau Heavenspan. Jika momen ini dibekukan dalam waktu dan digambarkan secara artistik, langit tidak akan terlihat, demikian pula Laut Heavenspan. Satu-satunya hal yang terlihat adalah lautan api yang tak berujung, turun dengan kegilaan besar ke Pulau Heavenspan. Sampai saat ini, Pulau Heavenspan tidak ada di dalam Laut Heavenspan. Sebaliknya, itu ada dalam nyala api surgawi. Pantainya mencair, tanahnya hangus hitam, dan celah-celah terbuka di mana-mana. Raungan seperti itu dari raksasa yang marah bergema ke segala arah saat api benar-benar menelan seluruh pulau. Banyak bagian pulau mulai meledak mengirim batu dan puing-puing terbang, yang hampir langsung berubah menjadi abu. Seolah-olah rencana Bai Hao untuk menyelamatkan Bai Xiaochun adalah hanya membakar Pulau Heavenspan sepenuhnya. Suara gemuruh memenuhi dunia saat lautan api menjadi mulut besar yang memakan Pulau Heavenspan. Tumbuhan di pulau itu lenyap. Pegunungan berubah merah cerah dan kemudian hancur, puing-puing yang dihasilkan langsung menjadi abu. Ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan bangunan-bangunan indah yang memenuhi pulau itu. Mereka terbakar dalam beberapa saat. Tanaman obat berharga yang pernah tumbuh berlimpah dihancurkan, seperti danau air Laut Heavenspan, dan air terjun. Untungnya, Bai Hao pada dasarnya adalah orang yang baik, dan mengendalikan api dengan cara yang menyelamatkan penjaga khusus, yang melarikan diri dengan takjub. Untungnya, Bai Hao pada dasarnya adalah orang yang baik, dan mengendalikan api dengan cara yang menyelamatkan penjaga khusus, yang melarikan diri dengan takjub. Seseorang menyerang Pulau Heavenspan. Ada dua lelaki tua di antara para penjaga khusus yang sebenarnya adalah para dewa. Mereka tidak lain adalah penjaga surgawi Pulau Heavenspan yang terkenal. Dan bahkan mereka benar-benar terperangah oleh api yang mengamuk ini. Mereka bahkan tidak bisa mendekati kobaran api, dan dipaksa untuk menonton dari kejauhan saat kobaran api menyelimuti pulau, dan bergegas secara khusus menuju patung besar surgawi, Istana Daonya. Kedua gunung di kedua sisi berubah menjadi merah cerah, dan kemudian meledak menjadi abu.
Pada saat yang sama, kobaran api menelan patung surgawi. Semua orang yang menonton bisa melihatnya meleleh. Dalam beberapa saat, patung yang telah berdiri selama bertahun-tahun itu berkurang menjadi gumpalan terak yang kemudian larut menjadi abu. Seluruh istana Dao dihilangkan dari keberadaan. Saat dinasti Ark Emperor telah diusir dari tanah Heavenspan, pulau ini telah menjadi tanah suci. Tapi sekarang, api menghujani dari surga dan menghapusnya dari keberadaan. Di apa yang tersisa dari pulau itu, banyak api berkumpul bersama, mengungkapkan raksasa api yang sangat besar, memancarkan aura yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Raksasa itu mengenakan jubah kekaisaran yang terbuat dari api, dan mahkota kekaisaran yang berapi-api. Ketika dia berbicara, itu adalah suara gemuruh yang menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar dengan keras. Tuan, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Para penjaga khusus dipukul sampai ke inti, dan pikiran mereka mulai lepas kendali. Para penjaga khusus dipukul sampai ke inti, dan pikiran mereka mulai lepas kendali. Namun, kehancuran yang membakar belum berakhir. Saat raksasa meraung, sisa lautan api, setelah menghancurkan segala sesuatu di permukaan pulau, mulai mengalir ke celah-celah yang terbuka di dalamnya. Tujuan mereka tidak lain adalah formasi mantra besar di Necropolis. Pembentukan mantra sedang beroperasi penuh saat ini. Tulang-tulang, dan sisa-sisa 3 Ark Emperors, telah sepenuhnya meleleh, dan sekarang menjadi bagian dari formasi mantra. Sekitar setengah dari cairan hitam hilang, telah berubah menjadi simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak di atas Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Adapun Celestial, dia berdiri di sana, ekspresi setan di wajahnya saat dia menjaga tangannya terkunci di kepala Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Sekering, Fuse, sial. Bai Xiaochun dan Du Lingfei gemetaran tanpa henti, dan tampaknya hanya diambang sekering bersama. Dan saat itulah nekropolis mulai terpecah. Seolah kiamat telah tiba, dinding-dinding batu mulai menyala merah, dan kemudian meledak membiarkan semburan api masuk ke dalam. Seolah-olah dunia turun ke kiamat yang berapi-api. Bagaimana mungkin surgawi tidak menyadari apa yang terjadi di luar nekropolis? Namun, saat kritis dalam proses fusi telah tiba, dan dia tidak bisa terganggu. Saat ini, dia tidak akan peduli jika seluruh dunia dan semua orang di dalamnya mati, apalagi Pulau Heavenspan. Baginya, hanya tugas yang ada di tangan yang penting. Fuse, sial, teriaknya, mengirim beberapa kekuatan basis budidayanya keluar untuk memblokir lautan api, dan menggunakan beberapa darinya untuk mencoba memaksa Bai Xiaochun dan Du Lingfei untuk bergabung bersama. Tuan, Bai Hao menangis dari dalam api. Hal pertama yang dilihatnya ketika memasuki Necropolis adalah tuannya, tidak sadar dan di tangan surgawi, yang mencoba memaksanya untuk bergabung dengan Du Lingfei. Itu adalah adegan yang segera membuat Bai Hao menjadi sangat gila. Melolong, dia maju ke Bai Xiaochun dengan kecepatan meningkat dari dalam nyala api 22 warna. Ketika dia melakukannya, dinding-dinding batu itu meleleh, dan suara gemuruh yang kuat bergema. Panas yang membakar dan aura api yang mengejutkan segera menyebabkan ekspresi surgawi berkedip. Yang mengejutkan, tindakan defensif yang dia lakukan dengan basis budidayanya benar-benar tidak berdaya melawan api ini. Api macam apa itu? Jantung surgawi sudah mulai berdebar karena nyala api yang kuat ini, kekuatan yang melampaui apapun yang bisa dia prediksi. Dalam sekejap mata, api ada di dalam pertahanan celestial, melewati Du Lingfei dan tepat di sebelah Bai Xiaochun. Lalu, itu mengeluarkan kekuatan. Kekuatan yang melampaui batasan dunia menciptakan sesuatu seperti dinding api yang mendorong dengan keras terhadap surga. Wajah celestial adalah kemarahan yang ganas, dan matanya menyala dengan kekejaman dan kegilaan. Merasa ingin bunuh diri, Bai Hao. Dia meraung, melepaskan energi dari surgawi. Dia berharap untuk menghancurkan api, tetapi itu terlalu panas, dan pada kenyataannya, mengisinya dengan sensasi krisis mematikan yang akan segera terjadi. Hanya api macam apa ini? Bahkan celestial terpaksa mundur di hadapan panas. Juga didorong pergi adalah Du Lingfei. Dia sudah lama kehilangan kesadaran, jadi begitu kekuatan mendorongnya, dia direnggut dari Bai Xiaochun dan terlempar ke kejauhan. Suara gemuruh bergema terus-menerus ketika dinding api terus mendorong celestial menjauh. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu sebenarnya terjadi hanya dalam sepersekian detik. Setelah Du Lingfei dan surgawi diusir, api sekali lagi terbentuk menjadi bentuk Bai Hao, yang berdiri di sana, tepat di depan Bai Xiaochun yang tidak sadar. Karena kejutan yang datang dari gangguan proses fusi, serta panasnya api, Bai Xiaochun tiba-tiba sadar. Dia memaksa matanya terbuka, dan meskipun mereka lesu dan sebagian besar kosong, ketika dia melihat api dan Bai Hao, dia dengan lemah bergumam, haur. Sebagai tanggapan, Bai Hao menggigil, dan matanya berkedip dengan kesedihan mendalam. Adapun Bai Xiaochun, tampaknya kekuatan hidupnya berada di ambang sepenuhnya dimusnahkan, dan dia perlahan menutup matanya. Pada saat itu, rasa sakit yang dirasakan Bai Hao di dalam hatinya mencapai puncak tertinggi. Aku akan mengurus semuanya, Tuan. Katanya dengan gigi terkatup. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa jiwanya berada di ambang menghilang, yang berarti bahwa nyala api 22 warna hanya akan bertahan sedikit lebih lama.
Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyelamatkan tuannya. Dan Bai Hao bisa merasakan bahwa luka Bai Xiaochun luar biasa, para kekuatan hidupnya hilang 99%. Dia hanya memiliki sisa energi yang sangat kecil. Penundaan apapun dapat menyebabkan Bai Xiaochun terbunuh dalam jiwa dan raga. Tubuhnya akan berhenti hidup, dan daunnya akan lenyap selamanya. Itu adalah momen paling kritis, dan karena itu, Bai Hao bahkan tidak ragu-ragu untuk sesaat. Sambil melolong, dia menarik kembali dinding api, yang menyebabkan ledakan kekuatan teleportasi yang tiba-tiba muncul. Dia menggunakan api 22 warna, sesuatu yang melampaui keterbatasan dunia itu sendiri, untuk melakukan teleportasi, dan mengusir Bai Xiaochun. Beraninya kau, Bai Hao. Untuk melihat semua harapannya akan diambil, menyebabkan surga turun menjadi kemarahan dan kegilaan lebih lanjut. Bagaimana mungkin dia hanya duduk di sana dan menyaksikan Bai Hao menyelamatkan Bai Xiaochun? Buang, dasar lautan api. Celestial dikejutkan oleh kekuatan nyala api, tetapi itu tidak menghentikan tekanan kehendaknya untuk meledak. Itu menyebabkan udara membelah dan merobek, dan langit di atas sana bergetar. Bahkan, semua negeri Heavenspan mulai bergetar. Pada saat ini, surgawi memiliki kekuatan seluruh dunia, dan juga amarahnya. Energinya melambung tinggi, dan dalam sekejap mata, air laut mulai bergolak dan tanah mulai berguncang begitu keras sehingga celah-celah terbuka di mana-mana. Energinya melambung tinggi, dan dalam sekejap mata, air laut mulai bergolak dan tanah mulai berguncang begitu keras sehingga celah-celah terbuka di mana-mana. Aura celestial, basis kultivasinya, dan semua tekanan yang mengalir darinya mencapai puncaknya ketika dia mengangkat kaki kanannya dan kemudian melangkah maju. Ketika dia melakukan itu, aura, basis kultivasi, dan tekanannya mengambil bentuk fisik. Idola Dharma yang sangat besar terwujud, yang kemudian menerjang ke arah api. Warna cerah bersinar dari Dharma Idol, yang tampaknya mencakup kekuatan angin, hujan, guntur dan kilat. Yang mengejutkan, ini adalah kehendak dunia itu sendiri, yang sekarang berusaha untuk bertarung dengan nyala api 22 warna. Tingkat energi seperti ini dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Api yang melampaui batasan dunia tiba-tiba bergetar. Di dalamnya, Bai Hao bergetar nampak, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat menutup di sekitarnya untuk menghancurkannya. Bai Hao ingin menjaga jiwanya terbakar untuk menyalakan api, tetapi kekuatan surgawi terlalu luar biasa. Dengan setiap langkah yang celestial ambil, nyala api 22 warna itu dipaksa mundur, dan juga menyusut. Tidak ada yang bisa menghentikanku menyelamatkan tuanku. Bahkan kamu Daoist Heavenspan. Saat celestial mendekat, Bai Hao melolong dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia melirik Bai Xiaochun dengan ekspresi kesedihan dan kepergian, lalu dengan tegas melambaikan kedua tangannya ke udara di depannya. Membakar, bakar jiwaku, bakar semua aku. Tertawa keras, Bai Hao menyalakan 40% jiwanya yang tersisa. Dia habis-habisan. Dia sama sekali tidak menahan apapun. Api 22 warna yang telah diperangi celestial tiba-tiba menyala dengan kegilaan. Wajah surgawi jatuh. Api 22 warna yang telah diperangi celestial tiba-tiba menyala dengan kegilaan. Wajah surgawi jatuh. Tidak, teriaknya. Tetapi nyala api yang berwarna 22 itu sama inspirasinya dengan rasa takut seperti sebelumnya, meskipun dia telah menekannya sampai tingkat tertentu. Dan sekarang Bai Hao membakar seluruh keberadaannya, bahkan surga terpaksa mundur. Matanya benar-benar memerah, dan penuh dengan kegilaan saat dia menyaksikan kekuatan teleportasi yang terbentuk di dalam lautan api. Pada saat itu, ledakan kemarahan muncul dari bibirnya yang bisa didengar semua orang di dunia. 4 sungai membentuk tulang surgawi. Tiba-tiba, alam Heavenspan mulai bergetar, dan gambar hantu dari 4 sungai dan tanah yang berbatasan dengan mereka naik ke langit, hampir seperti jiwa besar. Lautan emas untuk bertindak sebagai daging. Vena-vena biru menggembung di wajah dan leher celestial ketika dia melambaikan kedua tangannya ke udara. Seketika, air laut Heavenspan mulai mengapung. Dalam sekejap mata, mereka terhubung dengan jiwa-jiwa dari 4 sungai. Yang mengejutkan, jiwa dari keempat sungai itu seperti tulang, dan air laut itu seperti daging, menciptakan tangan emas yang besar. Tangan itu memancarkan aura yang menyebabkan semua makhluk hidup di alam Heavenspan bergetar. Ini sungguh dan sungguh, tangan dunia. Dan itu sekarang bergerak menuju pulau Heavenspan. Itu menghancurkan surga saat bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju lautan api di pulau itu, yang masih belum diteleportasikan. Keputusasaan bangkit dalam hati Bai Hao, dan dia tersenyum pahit. Meskipun jiwanya yang terbakar cukup kuat untuk bersaing dengan tangan dunia itu sendiri, dia tidak bisa menghindarinya. Teleportasi akan terganggu, dan jiwanya akan hilang. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk melarikan diri. Namun, pada saat itulah dari arah timur sungai Heavenspan, atau lebih tepatnya, dari markas sekte-sekte penentang sungai, Kidara tiba-tiba muncul. Itu mengamuk ke langit tertinggi. Seiring dengan Kidara yang mengamuk, seberkas cahaya merah darah muncul di udara di atas pulau Heavenspan. Itu datang dari timur, menyebabkan semua tanah bergetar dan gempa saat menembus udara.
Dalam cahaya berwarna darah itu adalah tombak darah yang sangat besar. Panjangnya sepenuhnya 30.000 meter, dan ketika ditutup menjadi jelas bahwa sasarannya bukanlah pulau itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah tangan dunia yang sangat besar yang terbentuk dari jiwa-jiwa dari 4 sungai dan laut Heavenspan. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan ketika menabrak dunia itu membuat ledakan yang memekakan telinga. Leluhur darah. Celestial melolong, wajahnya memerah karena marah. Kamu belum mati. Sial baginya, teriakannya tidak bisa mencegah tombak darah mengenai tangan dunia. Tombak mulai hancur berkeping-keping karena tumbukan, namun itu menyebabkan tangan sedikit goyah di jalurnya menuju Bai Hao dan Bai Xiaochun. Jeda kecil itu sudah cukup. Bai Hao, yang berada di tengah-tengah tersenyum pahit, tiba-tiba menyebabkan jiwanya terbakar dengan lebih banyak intensitas, langsung menyelesaikan penumpukan kekuatan teleportasi. Bentuk api Bai Hao membungkus Bai Xiaochun dan kemudian menghilang dari pulau Heavenspan. Bai Xiaochun yang tidak sadar berjuang untuk membuka matanya, tapi yang bisa dia lihat hanyalah nyala api yang berkedip-kedip. Namun, dia masih bisa mendeteksi ki darah yang mengamuk yang sangat mirip dengan miliknya. Kembali di pulau Heavenspan, Celestial melolong dengan amarah dan kegilaan, menyebabkan dunia berguncang, dan dinginnya es menyebar ke segala arah. Sialan kamu, leluhur darah. Kamu belum mati. Surgawi dipenuhi dengan amarah yang begitu besar hingga menentang deskripsi. Dia telah mengorbankan daging dan darahnya sendiri, telah membayar harga tertinggi, namun, pada akhirnya, dia gagal lagi pada saat kritis. Dia gagal setiap saat, sebuah fakta yang mendorongnya menjadi gila. Sialan kalian semua. Semoga kalian semua mati. Anda tidak akan melarikan diri, Bai Xiaochun. Saat surga melolong, tangan dunia mulai tumbuh lebih besar, dan secara bersamaan mempercepat ke arah Will-Lens dalam mengejar Bai Hao. Namun, pada saat itulah lonjakan ki darah lainnya meletus dari markas Sekte River Deving Sect. Dan kali ini, tingkat energi yang terlibat jauh melampaui letusan terakhir. Seluruh dunia berubah warna darah, dan sumbernya adalah wilayah Heavenspan Timur, markas besar Sekte River Deving Sect. Semua murid yang masih di sekte benar-benar terguncang. Bahkan, mereka mulai melarikan diri, ekspresi mereka tidak percaya dan kaget. Fokus tatapan mereka adalah sesuatu yang menjulang tinggi di tengah-tengah sekte penangkal sungai, sesuatu yang dipandang sebagai harta berharga sekte itu sendiri, tubuh kedagingan leluhur darah. Dia tinggi tak tertandingi, seorang raksasa yang berdiri tepat di sebelah Dire Sky Banyan, dan tetap di tempatnya selama bertahun-tahun tanpa bergerak atas kemauannya sendiri. Untuk semua maksud dan tujuan, dia adalah mayat. Tapi sekarang, leluhur darah benar-benar bergerak. Tanah dan kotoran yang menumpuk di kulitnya selama bertahun-tahun mulai retak dan jatuh berkeping-keping, jatuh ke bumi jauh di bawah. Tangannya, yang dulunya adalah rumah dari aliran darah sekte, berkedut menyebabkan lebih banyak tanah dan tanah runtuh ke tanah. Jauh di dalam leluhur darah, jantungnya yang layu tiba-tiba mulai berdetak. Buk-buk, buk-buk, detak jantungnya bergema saat cahaya berwarna darah mengalir dari sana ke pembuluh darahnya. Aliran darah segar kemudian mulai mengalir ke tubuhnya. Pembuluh darahnya generasi. Prosesnya terjadi sangat cepat, dengan kecepatan yang menjengkelkan. Segera, detak jantungnya menjadi sangat keras hingga terdengar di luar tubuhnya. Para pembudidaya di sekte penentang sungai semuanya terengah-engah, dan mulai berteriak dengan khawatir. Leluhur darah, dia. Surga, apa yang terjadi di sini? Dia hidup. Divisi aliran darah sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah harta berharga cadangan mereka, sesuatu yang telah membantu mereka semua dalam kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah meniru leluhur darah, dan menggunakannya untuk menciptakan segala macam kemampuan surgawi. Dan sekarang dia hidup kembali. Di masa lalu, leluhur darah bisa bergerak ketika para murid dari divisi aliran darah mengumpulkan kekuatan mereka untuk mengendalikannya. Tapi sekarang tidak ada yang mengendalikannya. Oleh karena itu, bunyi detak jantungnya menyebabkan gelombang keterkejutan muncul dalam diri semua murid yang hadir untuk mengamati. Segera, suara itu sekeras petir dari surga. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan hidup yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang mulai membara di dalam dirinya. Segera, suara itu sekeras petir dari surga. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan hidup yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang mulai membara di dalam dirinya. Karena itu, dan karena ki darah yang mengamuk, semua langit dan bumi menjadi ternoda seolah-olah dengan darah. Leluhur darah kembali hidup. Dia tidak lagi memancarkan aura kematian. Sebagai gantinya, dia berdebar dengan kekuatan tubuh kedagingan yang menakjubkan. Namun itu hanya kebangkitan tubuh kedagingannya. Leluhur darah mulai hidup secara fisik, tapi dia tidak punya jiwa. Namun ketika tubuh kedagingan leluhur darah terbangun, dan kekuatan hidupnya berkembang, seekor monyet muncul di gunung di Spirit Stream Sect. Monyet ini pertama kali muncul bertahun-tahun yang lalu ketika Bai Xiaochun meramu pil obat di Spirit Stream Sect. Ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat terlihat di wajahnya saat ini, serta ekspresi tekad. Sudah waktunya bagiku untuk membayar kembali apa yang terutang.
Aku harus mati, jadi itu adalah berkat sejati untuk bisa kembali selama tahun-tahun singkat ini. Gravekeeper ingin aku mengembalikan jiwamu. Itu perdagangan yang adil. Monyet tertawa ketika tubuhnya layu dan kemudian berubah menjadi abu, mengungkapkan jiwa. Itu bukan jiwa monyet, melainkan jiwa yang tidak jelas dari suatu entitas yang tidak dikenal. Dan itu segera mulai terbang menuju leluhur darah. Di lokasi lain di Sungai Devying Sekte adalah kelinci. Senyum sayu terlihat di wajahnya saat dia menutup matanya dan jatuh ke abu, mengungkapkan jiwa lain yang juga mulai terbang menuju leluhur darah. Bukan hanya monyet dan kelinci yang melakukan ini. Di lokasi lain di tanah Heavenspan adalah seekor harimau bersayap berjongkok di lembah pegunungan. Sebuah tremor melewatinya, setelah itu ia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Ketika hal itu terjadi, ia runtuh menjadi abu, dan jiwa yang tercabut keluar. Hal yang sama terjadi dengan kawanan burung tertentu, koloni semut, dan sekelompok angsa. Semua entitas aneh yang muncul berkat upaya meramu pil Bai Xiaochun semua berubah menjadi abu. Saat mereka melakukannya, jiwa-jiwa yang telah mereka bawa dalam tubuh mereka terbang ke udara dan menuju ke sekte penangkal sungai. Saat mereka melakukannya, jiwa-jiwa yang telah mereka bawa dalam tubuh mereka terbang ke udara dan menuju ke sekte penangkal sungai. Jiwa-jiwa penjelmaan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sekte penangkal sungai, dan kemudian memasuki tubuh leluhur darah. Ketika yang terakhir tiba, leluhur darah menggigil. Kemudian, suara geraman bergema keluar dari tenggorokannya untuk mengisi seluruh dunia. Aku menahan napas kemarin untuk membangunkan hari ini. Akhirnya, aku kembali. Pada saat itu, leluhur darah membuka matanya. Aura pembunuhan yang mengejutkan meletus seperti badai. Aura pembunuh dipenuhi dengan kebencian menggelegar. Aku kembali untukmu Celestial. Semua tanah dan kotoran yang pernah ada pada leluhur darah sudah pergi, mengungkapkan dewa pertempuran yang melompat ke udara dan mulai terbang ke arah Heavenspan Pulau, mendidih dengan kebencian dan kegilaan. Pada saat itulah, di istana kekaisaran Ark Emperor City, Ark Emperor berdiri memandang ke arah Spirit Advent City, yang telah jatuh dan terbakar ke tanah. Bahkan, aliran kultivator jiwa melarikan diri dari sana menuju Ark Emperor City. Tiba-tiba, pada getaran yang melewati Ark Emperor, saat dia merasakan sejenis ki darah yang ada dalam legenda. Ark Emperor sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Jauh di bawah, di tingkat ketiga Ark Emperor City, di dalam pagoda yang hancur dan hancur, Gravekeeper itu duduk bersila di meditasi. Sekali lagi, matanya perlahan terbuka untuk melihat Bai Xiaochun dan Bai Hao, yang muncul di depannya, diliputi api. Fase akhir dari rencana sekarang dapat dimulai. Semua orang di sekte penangkal sungai benar-benar terpana ketika leluhur darah diluncurkan ke udara, memancarkan ki darah yang menakjubkan yang menyebabkan semua ciptaan mengubah warna darah. Dalam matanya membakar kegilaan dan pembalasan yang berasal dari tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dia adalah seberkas cahaya terang yang menembus udara dan langsung menuju Pulau Heavenspan. Gunung-gunung hancur karena perjalanannya, dan Laut Heavenspan berpisah seakan-akan telah dipotong dengan pisau raksasa. Garis besar muncul, membentang langsung dari sungai timur sampai ke Pulau Heavenspan. Itu begitu dalam sehingga dasar laut terlihat di bagian bawah, dengan dua tebing air di kedua sisi. Bahkan surgawi yang kuat terkejut, dan langsung menghentikan segala upaya untuk mengejar Bai Hao dan Bai Xiaochun. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan ki darah ini dibandingkan dengan Bai Xiaochun. Meskipun leluhur darah telah mencapai lingkaran besar dari kodeks kematian, dia saat ini tidak memiliki basis kultivasi untuk mendukungnya. Namun, karena garis keturunannya, kekuatan tubuh dagingnya bahkan lebih mengejutkan. Dia adalah keturunan kaisar lengkungan asli, dan karena itu, kekuatan yang bisa dia peroleh dari kodeks kematian benar-benar melampaui milik Bai Xiaochun. Lagi pula, kodeks kematian awalnya dirancang untuk digunakan oleh keturunan Ark Emperor. Selain itu, leluhur darah telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia telah membangun lebih banyak ki darah di sepanjang kultivasinya yang tak kunjung mati. Dan ketika dia meninggal, meskipun sepertinya ki darahnya lenyap, itu sebenarnya tetap tersembunyi, jauh di dalam dirinya. Bai Xiaochun, yang baru saja membuat terobosan, tidak mungkin dibandingkan dengan itu. Sekarang, semua kekuatan itu meletus ke tempat terbuka, dan itu jauh lebih besar dari kekuatan seorang dewa biasa. Itu sangat dekat dengan lingkaran besar, dan menciptakan aura yang bahkan Taoist Heavenspan terkejut. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika leluhur darah terbangun, dia bisa merasakan keberadaan Bai Xiaochun, dan bisa mengatakan bahwa dia bukan keturunan Kaisar Agung. Karena itu, dia langsung punya ide tentang apa yang direncanakan dilakukan oleh Gravekeeper. Itu adalah rencana yang berbeda dari yang dijelaskan oleh Gravekeeper kepadanya pada malam kematiannya sendiri. Tapi leluhur darah tidak peduli tentang itu. Jika Gravekeeper memilihnya maka itu tidak apa-apa. Saya membuat malu leluhur asli. Saya tidak pantas memimpin orang-orang di dunia ini ke surga. Saya tidak pantas memenuhi keinginan pendiri, saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan Ling'er. Surga membunuh Ling'er tepat di depan saya.
Tapi sekarang aku bangun. Aku tidak akan hidup lama tapi aku harus melihat kematian surgawi. Leluhur darah itu tertawa dan menangis pada saat yang sama, matanya bersinar karena kegilaan. Mungkin aku tidak bisa membunuhnya sendiri tapi aku bisa mencegahnya menghancurkan rencana pengawas gravitasi. Aku bisa menghentikannya untuk mendapatkan kendali atas harta dunia yang dilebur Linger. Suara gemuruh bergema ketika leluhur darah terbakar. Mengejutkan dia membakar setiap aspek dirinya untuk lebih meningkatkan kecakapan pertempurannya. Satu-satunya penyesalanku adalah aku bisa mengatakan bahwa belahan jiwa Linger tertidur di dalam harta dunia utara. Setelah melemparkan pandangan ke arah itu, leluhur darah mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Dia adalah raksasa yang terbakar yang berdenyut dengan kecakapan pertempuran yang melampaui lingkaran besar alam demigod. Dia sangat dekat menjadi surgawi. Hanya dalam beberapa saat, dia melihat Pulau Heavenspan, juga tangan besar yang tulangnya terbuat dari jiwa-jiwa sungai, dan yang dagingnya adalah air laut. Di depan tangan itu tidak lain adalah surgawi. Surgawi, leluhur darah melolong, mempercepat. Mata celestial menyipit, tetapi mereka masih berdenyut dengan aura pembunuh. Rasa frustrasi dan kebencian yang dirasakannya pada Gravekeeper pada saat ini menentang deskripsi. Meskipun basis budidaya Gravekeeper telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, pria itu tidak kehilangan kemampuannya untuk merencanakan. Faktanya, setiap putaran dan belokan di mana Gravekeeper keluar di atas menyebabkan Celestial tenggelam lebih jauh ke dalam kegagalan. Untuk kehilangan harapan berulang-ulang telah mendorong surgawi ke dalam kondisi gila. Menggeram, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tangan dunia yang sangat besar itu menembak ke arah leluhur darah. 10.000 tahun yang lalu kedua orang ini telah bertarung sampai mati. Dan sekarang, 10.000 tahun kemudian semangat pertempuran yang sama bisa dilihat. Ini akan menjadi pertarungan mengejutkan yang jarang dilihat dunia. Saat itu dimulai, Gravekeeper berada di kedalaman harta berharga yang adalah Ark Emperor City. Dia telah melihat ke arah Laut Heavenspan, tapi sekarang dia menarik pandangannya, dan menatap Bai Hao dan Bai Xiaochun. Tidak ada tempat lain di dunia untuk melarikan diri Bai Hao. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa bisa melarikan diri dari pengejaran mematikan surgawi. Meskipun Gravekeeper itu melayang di ambang kematian, dia masihlah kaisar neraka sebelumnya. Dan terlepas dari usianya, dia masih menjadi Gravekeeper seluruh dunia ini. Setelah teleportasi selesai dengan sukses, Bai Hao menghela nafas lega. Api 22 warna yang didorong oleh pembakaran jiwanya sekarang mulai memudar. Bai Hao tahu bahwa sisa waktunya sangat terbatas. Dia tidak ingin pergi, tetapi tidak punya pilihan. Dia memandang tuannya, duduk di sana bersila, kekuatan hidupnya selemah mungkin, kulitnya seperti perkamen yang kusut dan rambutnya rontok, dan Bai Hao menangis. Tuan, gumamnya, sebagai tubuh jiwa, dia biasanya tidak akan bisa benar-benar menitikkan air mata. Tetapi sekarang, pada saat terakhir hidupnya, keajaiban terjadi, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Ketika mereka jatuh, mereka berubah menjadi api. Namun, rasa sakit menusuk di hati Bai Hao memastikan bahwa mereka hanya terus mengalir. Akhirnya, Bai Xiaochun tampaknya mendengar muridnya. Pusing dan lemah, dia nyaris tidak berhasil membuka matanya. Upaya semata-mata menyebabkan gelombang kelelahan baru menyapu dirinya. Meskipun dia hampir tidak bisa membuka matanya, dia masih bisa melihat muridnya berdiri di depannya. Bai Xiaochun sebagian besar dalam keadaan linglung, hampir tanpa jiwa, namun, tatapannya terkunci langsung ke Bai Hao. Meskipun dia hampir tidak bisa membuka matanya, dia masih bisa melihat muridnya berdiri di depannya. Bai Xiaochun sebagian besar dalam keadaan linglung, hampir tanpa jiwa, namun, tatapannya terkunci langsung ke Bai Hao. Tuan, kata Bai Hao bersemangat berlutut di depan Bai Xiaochun. Ketika dia melakukannya, jiwanya mulai memudar, namun, senyum bahagia bisa terlihat di wajahnya. Itu adalah senyum murni dari seorang anak muda yang memandang orang yang paling penting dalam hidupnya. Itu adalah senyum hormat yang berasal dari lubuk hati dan dalam dirinya. Dan ketika dia tersenyum, dia meletakkan tangannya ke tanah dan bersujud. Terima kasih, Guru karena menyelamatkan jiwaku. Bahkan ketika dia menggumamkan kata-kata itu, kepalanya menyentuh tanah, dan dia berpikir kembali pada saat dia sadar kembali, dan melihat Bai Xiaochun berdiri di sana. Aku tuanmu, katanya. Itu adalah memori abadi untuk Bai Hao. Bai Xiaochun menggigil, merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Dia berjuang melawan keadaannya yang bingung, berharap dia bisa berpikir jernih, dan berharap dia bisa membuka matanya lebih jauh. Bai Hao meluruskan dari kotaunya dan menatap Bai Xiaochun dengan dalam. Senyumnya bersinar, tetapi pada saat yang sama, mengandung kesedihan keberangkatan. Dengan itu, dia bersujud lagi. Terima kasih, Tuan untuk menemaniku. Suara Bai Hao lemah sekarang, dan jiwanya hampir sepenuhnya memudar. Api 22 warna sekarang hampir sepenuhnya hilang. Dalam benaknya, dia melihat toko peningkatan roh kembali di Ark Emperor City. Dia memikirkan semua hal yang dia dan Bai Xiaochun lakukan di sana, kenangan yang tidak akan pernah meninggalkannya.
Dalam benaknya, dia melihat toko peningkatan roh kembali di Ark Emperor City. Dia memikirkan semua hal yang dia dan Bai Xiaochun lakukan di sana, kenangan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar mengalami cinta keluarga. Kehangatan yang dia rasakan saat itu adalah sesuatu yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Bai Xiaochun menggigil. Seolah-olah, jauh di dalam dirinya, kesadarannya berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri. Perasaan gelisah yang mendalam telah menguasainya, tipe yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga akan segera menghilang. Terlepas dari kelemahannya dan kebingungan yang mencengkeramnya, Bai Xiaochun mulai mendapatkan kembali akal sehatnya. Bai Hao menatap Bai Xiaochun untuk terakhir kalinya. Tatapannya dalam, seolah dia berharap untuk membakar gambar ini ke dalam benaknya untuk selamanya. Dia tidak ingin pergi, tapi sekarang, waktunya sudah habis. Ketika jiwanya mulai memudar untuk kebaikan, ia bersujud untuk yang terakhir kalinya. Terima kasih Tuan, gumamnya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Di tengah-tengah countdown-nya, dia menghilang. Itu dimulai dengan kakinya dan menyebar ke kakinya dan kemudian tubuhnya. Akhirnya, kepalanya menghilang dari pandangan. 3 Kau tahu terima kasih. Sisa kalimatnya hanya akan ada dalam benaknya. Jika saya mendapatkan kehidupan lain setelah ini, guru saya harap saya bisa menjadi murid Anda lagi. Pada saat Bai Hao memudar, Bai Xiaochun tiba-tiba mengulurkan tangannya yang layu. Haur, kesadaran Bai Xiaochun mulai bangkit dari dalam kekosongan, didorong oleh gelombang kesedihan yang tak terlukiskan. Matanya tersentak terbuka untuk melihat tidak ada apa-apa. Api 22 warna hilang, dan Bai Hao bersama dengan itu. Hanya sedikit gumpalan api yang tersisa, percikan api, jejak terakhir Bai Hao yang tersisa di dunia. Saat jatuh ke punggung tangan Bai Xiaochun itu membakarnya, meninggalkan bekas kecil. Bai Xiaochun menggigil, tangannya membeku di udara di depannya, matanya dipenuhi air mata. Meskipun dia tidak bisa melihat saat-saat terakhir Bai Hao dengan jelas, dia bisa merasakan bahwa muridnya sekarang tidak ada lagi. Air mata jatuh ke kulitnya yang layu, dan tanah di bawah kakinya, karena lebih banyak kesedihan daripada yang pernah dibayangkannya bisa membuat dirinya kewalahan. Bukannya Bai Xiaochun tidak pernah mengalami kematian seorang teman atau orang yang dicintai. Tetapi ini berbeda. Kematian Bai Hao memenuhi pikirannya dengan keheningan yang dalam dan mematikan. Itu adalah kesedihan yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti itu, bukan untuk menjerit dan berteriak, tetapi untuk diam dan mencucurkan air mata. Dia berpikir kembali ke pertama kalinya dia melihat Bai Hao. Dia memikirkan kembali saat jiwanya terbangun. Dia memikirkan kembali bagaimana mereka saling mengandalkan untuk bertahan hidup di Wildlands. Mulai sekarang, Bai Hao, aku tuanmu. Lebih senang, bagaimana menurut Anda yang guru lakukan kali ini? Hahaha. Jangan khawatir, tuanmu memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Saat ingatan melintas di kepalanya, dia menggigil tak terkendali. Dia masih tidak bisa menarik tangannya kembali, dan pada kenyataannya, melakukan upaya lain untuk meraih Bai Hao. Dia menolak untuk percaya bahwa muridnya benar-benar telah binasa. Lebih senang, gumamnya, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian dia mulai menangis, suara yang bergema dengan kesedihan dan rasa sakit yang paling dalam mungkin. Mengapa? Mengapa orang selalu berkelahi dan saling membunuh? Mengapa orang harus mati? Mengapa? Kultivasi abadi adalah tentang hidup selamanya, bukan mengapa. Saat ia berkubang dalam air mata dan kesedihannya, ia tidak bisa tidak bertanya tetapi sama dengan pertanyaan yang ia tanyakan sejak ia mulai menyusuri jalur kultivasi. Waktu berlalu, dan suaranya semakin lemah dan semakin lemah. Dia hanya memiliki sisa terkecil kekuatan hidup dalam dirinya. Kepergian Bai Hao telah membanjiri dia dengan kesedihan, kesedihan yang bukan tipe yang bisa dihilangkan hanya dengan air mata. Dan dengan demikian, kesedihan membangun di atas dirinya sendiri, menjadi angin dingin yang memadamkan percikan terakhir yang tersisa di dalam dirinya. Itu menjadi prahara yang menyegel apa saja dan segalanya. Pada saat sebelum badai menyegel hidupnya sendiri, Bai Xiaochun menatap ke arah Gravekeeper, dan di dalam tatapannya ada kesedihan mendalam dan kebencian. Sekarang, dia mengerti bahwa apakah itu Du Lingfei atau Bai Hao, orang yang bertanggung jawab atas bagaimana semuanya berubah adalah Gravekeeper. Dia tidak tahu mengapa Gravekeeper melakukan semua hal ini, tetapi itu tidak masalah. Tidak mungkin dia bisa memaafkannya. Kebencian dalam mata Bai Xiaochun adalah sesuatu yang belum pernah muncul, atau bahkan ada di dalam dirinya. Dia adalah orang yang beruntung, dengan hati yang sederhana. Namun, semua itu sekarang diliputi oleh kebencian, terkunci dan tersegel dalam ingatannya. Dia tertawa kecil, lalu menutup matanya. Gravekeeper melihat kebencian, dan bisa merasakan kekuatan hidup di Bai Xiaochun layu seperti bunga yang tak terawat karena kesedihan. Gravekeeper itu duduk di sana di pagoda yang hancur, dan dia menghela nafas. Jika mungkin, dia tidak akan membiarkan Bai Hao binasa. Tapi bahkan dia tidak bisa menyelamatkan jiwa Bai Hao setelah itu menjadi bahan bakar untuk nyala api 22 warna.
Dia mungkin bisa secara diam-diam memberi makan sedikit kekuatan hidup ke dalam dirinya pada akhirnya, tapi bahkan dia tidak yakin apakah itu akan melakukan apapun. Bai Xiaochun, gumamnya, suaranya yang kuno bergema ke reruntuhan bagian ketiga kota yang tersebar di sekelilingnya. Ketahuilah, meskipun aku datang dengan rencana ini, aku tidak mengatur setiap detail. Alasan mengapa semua ini terjadi adalah teknik hidup selamanya yang abadi. Aspek abadi sesuai dengan Yang, dan aspek hidup selamanya sesuai dengan Yin. Meskipun suaranya memasuki telinga Bai Xiaochun, itu tidak bisa mencapai kesadarannya yang dilanda kesedihan. Aspek abadi sesuai dengan Yang, dan aspek hidup selamanya sesuai dengan Yin. Meskipun suaranya memasuki telinga Bai Xiaochun, itu tidak bisa mencapai kesadarannya yang dilanda kesedihan. Hampir seolah-olah Gravekeeper itu tidak mengarahkan kata-katanya di Bai Xiaochun, melainkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang berusaha memperkuat keyakinan dan keyakinannya sendiri. Dua naskah kuno sihir Arc Emperor ini diturunkan selama bertahun-tahun. Mereka adalah sebagian yang abadi, dan sebagian lagi yang kesusahan. Mungkin keduanya, mungkin juga tidak. Mereka mewakili harapan. Gravekeeper itu tampak lebih kuno dari sebelumnya pada saat ini. Sayangnya, satu kodeks saja sulit dikuasai. Akan jarang menemukan seseorang yang bisa berhasil, bahkan di antara mereka yang memiliki garis keturunan kuat yang melacak kembali ke Arc Emperor, apalagi mereka yang ada di dunia saat ini, di mana garis keturunannya lemah. Dan bahkan jika seseorang berhasil, mereka tidak akan dapat menggabungkan Yin dan Yang, dan mencapai terobosan berikutnya. Setelah menguasai satu kodeks, tidak ada kemajuan lagi. Untuk mengolah kodeks hidup selamanya setelah kodeks kematian akan sulit melampaui imajinasi. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukannya bagaimanapun. Satu-satunya cara untuk berlatih kultivasi seperti itu adalah mati dulu. Alasan untuk itu adalah kebalikan dari apa yang abadi, adalah yang mati. Dan kebalikan dari apa yang hidup selamanya adalah apa yang hidup untuk waktu yang singkat. Keduanya sama-sama mati. Hubungan antara apa yang tidak mati dan yang hidup selamanya adalah kematian. Namun, kematian itu bukan kematian sejati. Misalnya, leluhur darah. Dia menahan napas di masa lalu untuk bangun hari ini. Biasanya, Gravekeeper tidak akan menyuarakan kata-kata seperti ini. Tetapi sekarang hanya ada sedikit kebutuhan untuk kesopanan. Bai Hao sudah mati, dan dengan demikian, Kaisar Neraka sudah mati. Karena itu, Gravekeeper tahu bahwa akhir dunia sudah dekat. Mulai saat ini, tidak akan ada siklus reinkarnasi. Jiwa-jiwa yang mati akan berkeliaran di tanah sekarang setelah sungai bawah dunia mengering, dan Bai Hao telah meninggal. Adapun jiwa-jiwa yang tersisa di sungai, mereka akan dilepaskan ke dunia. Hanya dengan mengalami kematian barulah seseorang yang telah menguasai kodeks kematian membangun jembatan. Hanya dengan demikian orang tersebut dapat memenuhi syarat untuk membuat Life Forever Codex. Namun, untuk benar-benar menguasai kodeks itu membutuhkan waktu. Terlalu banyak waktu. Gravekeeper itu menghela nafas. Waktu bukanlah sesuatu yang dimilikinya dengan berlimpah. Dia juga tidak punya cara untuk meramalkan keadaan-keadaan lain yang tidak terduga yang dapat muncul yang akan menghancurkan harapan dan rencananya. Waktu bukanlah sesuatu yang dimilikinya dengan berlimpah. Dia juga tidak punya cara untuk meramalkan keadaan-keadaan lain yang tidak terduga yang dapat muncul yang akan menghancurkan harapan dan rencananya. Sebelum Bai Xiaochun, ada leluhur darah. Gravekeeper dan leluhur darah hanya mampu mendiskusikan rencana ini, tidak melaksanakannya. Tapi sekarang Bai Xiaochun ada di sini, dan telah menguasai kodeks kematian, segalanya berbeda. Dia telah menyerah pada leluhur darah, dan memusatkan semua harapannya pada Bai Xiaochun. Karena itu, dan karena faktor penting lainnya, Gravekeeper telah menyesuaikan rencananya, dan sekarang lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ah, Daoist Heavenspan. Jika Anda mengabaikan kejahatannya, dia benar-benar spektakuler. Saya tidak akan pernah memikirkan rencananya untuk membuat pil hidup selamanya yang abadi. Gravekeeper menutup matanya. Dia ingin Bai Xiaochun mengambil tempat leluhur darah untuk menjadi harapan baru. Dia ingin Bai Xiaochun memupuk Life Forever Codex. Itu tidak akan dilakukan dengan cara biasa, tapi itu akan berhasil. Bahkan Gravekeeper kagum dengan rencana Daoist Heavenspan untuk membuat pil Forever hidup yang abadi. Itu adalah teknik yang telah ia pelajari, dan modifikasi. Dia telah membuat rencana baru, untuk menanam potongan aura dari Life Forever Codex ke Bai Xiaochun. Aura itu akan menjadi benih yang bisa digunakan oleh Gravekeeper untuk mengkatalisasi, dan mendorong penyelesaian lebih cepat dari biasanya. Gravekeeper membuka matanya dan memandang Bai Xiaochun. Pada akhirnya gumamnya, keinginan Daoist Heavenspan untuk meninggalkan dunia ini, dan caraku menggagalkan usahanya, yang memaksanya untuk menggunakan rencana cadangan terakhirnya. Dalam kegilaannya, dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Dan aku akan mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan Celestial dan Dueling Fei. Saya akan menanam sedikit aura kodeks hidup selamanya ke Bai Xiaochun. Fusi kamu sudah mencapai titik kritis tertentu. Tidak masalah bahwa tubuhmu telah kehabisan kekuatan hidup, kamu masih memiliki sedikit aura dari kodeks hidup selamanya di dalam dirimu.
Meskipun mata Gravekeeper itu mendung, mereka masih berkilauan dengan cahaya terang ketika dia melihat ke arah Bai Xiaochun. Di sana, di dalam daging dan darah Bai Xiaochun yang layu adalah potongan aura dari kodeks hidup selamanya. Itu adalah benih. Aku akan membuat benih itu tumbuh, dan mengubahnya menjadi pohon yang paling menjulang. Dengan itu, Gravekeeper perlahan-lahan bangkit. Ketika dia melakukannya, kekaburan di matanya menghilang, dan tiba-tiba, dia berdenyut dengan energi yang mengguncang-guncang dan menggetarkan bumi. Semua yang saya lakukan adalah untuk dunia ini dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan juga untuk diriku yang sebenarnya Kaisar Ark generasi pertama. Terlebih lagi, aku melakukannya untuk apa yang abadi. Satu-satunya orang yang saya mengecewakan adalah Anda, Bai Xiaochun. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memberikan kepada Anda yang terbaik dari nasib baik, tipe yang memungkinkan Anda untuk menjangkau surga. Begitu kamu meninggalkan dunia ini, kamu akan memahami segalanya. Gravekeeper itu mulai tertawa, tawa yang dipenuhi dengan antisipasi dan fokus yang mengejutkan. Ketika auranya tumbuh lebih kuat, kekuatan hidup yang tak terbayangkan kuat keluar darinya, tampaknya ledakan energi seperti pancaran terakhir dari matahari terbenam. Itu sangat intens sehingga sepertinya dia akan terbakar setiap saat. Ketika aura Gravekeeper melambung tinggi, angin kencang menendang reruntuhan lantai 3 kota. Bangunan dan struktur mulai hancur berantakan. Akhirnya, tingkat ketiga kota itu dalam keadaan kehancuran sehingga tampaknya akan runtuh. Namun, pada saat yang sama, seluruh harta berharga yang merupakan Ark Emperor City mulai bergetar. Aku tidak cukup kuat lagi. Dan meskipun saya tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harta berharga yang ditinggalkan oleh diri saya yang sebenarnya, saya pasti dapat mengekstraksi kekuatan magis yang tersimpan di dalamnya. Dengan itu, ia melambaikan jarinya ke Bai Xiaochun, yang tampak benar-benar kehilangan kehidupan. Sama seperti setetes terkecil dari kekuatan hidup Bai Xiaochun tampaknya akan mengedipkan mata, Gravekeeper itu melambaikan jarinya, dan Ark Emperor City bergetar. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun tiba-tiba mengejan. Jantungnya sudah mati, tetapi sekarang, jantungnya berkedut. Dan kemudian, tasnya memegang dibuka atas kemauannya sendiri, dan dua kerangka yang diperolehnya di kapal perang Ghostmother terbang ke tempat terbuka. Ketika kerangka emas dan kristal bersinar dengan cahaya yang gemerlap, Gravekeeper itu berbicara dengan suara yang menggema seperti guntur surgawi. Pangeran Penyu Abadi, Anda adalah roh pendamping dari Bunda Abadi. Segera keluar dari sini. Kura-kura kecil segera terbang keluar dari tas memegang Bai Xiaochun, meskipun apakah itu melakukannya dengan sukarela tidak mungkin untuk diceritakan. Sialan, kau frog tua. Saya tahu sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Itu sebabnya saya bersembunyi baru-baru ini. Siapa yang akan mengira bahwa Anda benar-benar akan mengenali saya? Kura-kura kecil itu memandang ke arah Bai Xiaochun, dan ekspresi rasa bersalah dapat terlihat di matanya. Mengabaikan kata-kata kura-kura kecil itu, Gravekeeper itu mengulurkan tangan kanannya. Sebagai tanggapan, kura-kura kecil itu menjerit dan berusaha menghindar. Nasibmu juga ada di sini, penyu abadi, kata juru grafur itu. Jika kamu tidak tertidur barusan, lalu kenapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Kura-kura kecil itu tampaknya sedang berjuang tentang apa yang harus dilakukan, tetapi sesaat kemudian, dia menghela nafas, seolah-olah pasrah pada nasibnya. Baiklah, teriaknya. Apa yang kamu mau dari saya? Darahmu, jawab Gravekeeper, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Kura-kura kecil itu mengepalkan rahangnya, menjulurkan kepalanya sejauh mungkin dari cangkangnya, lalu memutar badan dan menggigit lehernya sendiri. Dia menggigit sangat keras sehingga kepalanya melayang ke samping, dan geyser darah meletus dari luka menganga. Tubuhnya segera mulai menjadi gelap, sampai kepalanya terbang kembali dan melekat pada lehernya lagi. Dalam beberapa saat, bahkan tidak ada jejak luka apapun. Ini dia, bangsa tua. Katanya lemah. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih, mengabaikan Gravekeeper saat dia menembak kembali ke tas memegang Bai Xiaochun. Sesaat kemudian, kepalanya kembali muncul. Kamu tahu, dasar, bangsa tua. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Bai Xiaochun, bukan hal yang umum baginya untuk membenci seseorang. Tetapi begitu dia melakukannya, dia membenci mereka untuk selamanya. Gravekeeper itu menatap dingin pada kura-kura kecil itu, lalu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan darah yang baru saja tumpah menyatu menjadi bulatan darah. Selanjutnya, dia mengirim bola darah menuju dua kerangka. Saat itu menyatu ke dalam mereka, cahaya keemasan dan kristal bersinar keluar lebih intens. Pada saat yang sama, aura dari kodeks kematian dan kodeks hidup selamanya menyala. Dua kerangka ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Kembali ketika Ghostmother awalnya datang ke Realm Heavenspan, dia akhirnya terjebak di Deathmire, dan dengan demikian, membuat kesepakatan dengan Gravekeeper. Ketentuan perjanjian itu menetapkan bahwa, suatu hari, Gravekeeper akan membantu Ghostmother meninggalkan dunia ini. Sebagai imbalannya, Ghostmother setuju untuk menyimpan dua kerangka ini di D2 Galeon hantunya. Di sana, mereka dapat menyerap energi spiritual yang ada di kapal energi spiritual yang datang dari luar angkasa.
Karena energi spiritual yang spesifik itu, kedua kerangka itu tumbuh jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam beberapa hal, mereka menjadi halus. Bagian lain dari kesepakatan antara Gravekeeper dan Ghost Mother adalah bahwa dia kadang-kadang akan menggunakan basis kultivasi alam surgawi untuk secara pribadi memajukan penggabungan dua kerangka. Karena energi spiritual yang spesifik itu, kedua kerangka itu tumbuh jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam beberapa hal, mereka menjadi halus. Bagian lain dari kesepakatan antara Gravekeeper dan Ghost Mother adalah bahwa dia kadang-kadang akan menggunakan basis kultivasi alam surgawi untuk secara pribadi memajukan penggabungan dua kerangka. Bertahun-tahun berlalu ketika, meskipun tidak ada perubahan fisik yang dapat dideteksi, kedua kerangka itu benar-benar bergabung bersama dan menjadi obat tingkat tinggi yang sempurna. Alasan untuk rencana rumit Gravekeeper ini adalah bahwa ia telah memperoleh firasat tentang apa yang akan coba dilakukan Celestial. Dan kemampuan Gravekeeper untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pil Forever Life yang abadi melampaui Celestial. Selain itu, ia telah memilih dua kerangka yang sangat spesifik untuk digunakan dalam rencana ini. Entah bagaimana, dia telah mendapatkan kerangka dua kaisar lengkungan, dan menyembunyikan masalah itu dari surga. Sayangnya, kerangka dengan Life Forever Bonus kurang dalam energi yang diperlukan, itulah sebabnya ia meminta bantuan dari Ghost Mother. Sekarang, ketika Gravekeeper menyaksikan darah kura-kura kecil menyatu dengan kerangka, dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Mata bersinar terang, dia mendorong tangannya keluar dan mendorongnya ke bawah ke kerangka. Gabung, teriaknya. Darah kura-kura kecil itu menyatu, sepenuhnya menggabungkan kedua kerangka pada tingkat internal. Kotoran diusir, dan kemudian, kerangka mulai berubah menjadi abu. Satu-satunya yang tertinggal adalah kekuatan-kekuatan kehidupan mentah dari teknik Forever Life Forever. Itu terlihat dalam bentuk aliran asap keemasan dan kristal, yang melengkung dan berputar bersama. Itu hampir terlihat seperti apa yang terjadi ketika pil diramu. Saat asap terjalin, dan darah menghilang, pil obat muncul yang ada di tengah-tengah antara ilusi dan jasmani. Itu tampak keemasan dan kristal pada saat yang sama, dan auranya adalah yang abadi, dan yang dapat hidup selamanya. Pil ini adalah pil yang paling haus dari surga. Pil abadi selamanya yang abadi. Pil ini adalah pil yang paling haus dari surga. Pil abadi selamanya yang abadi. Celestial telah gagal dalam upayanya untuk membuatnya, tetapi Gravekeeper itu, berkat perencanaan dan persiapannya yang menakjubkan, berhasil. Ketika Gravekeeper melihat bentuk pil, dia tertawa parau. Dari sorot matanya yang kuno, dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia di sekitarnya. Melambaikan tangannya, dia mengirim pil obat terbang menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak memiliki kendali atas masalah apapun. Pil memukul dahinya dan bergabung ke tubuhnya, menyebabkan suara gemuruh besar meledak ke dalam benaknya. Sebuah getaran melewatinya ketika kekuatan hidup yang mirip dengan teknik hidup selamanya yang abadi mulai menembusnya. Dia tidak bergerak seperti dia telah disegel beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang segel beku itu hancur, dan matanya tersentak terbuka. Terengah-engah, dia memandang ke Gravekeeper. "Kenapa?" tanyanya. "Kamu bisa membenciku, Bai Xiaochun," jawab Gravekeeper itu. "Tapi begitu kamu meninggalkan dunia ini, kamu akan mengerti segalanya. Bagiku, tidak ada yang lebih penting dari misiku." Dengan itu, Gravekeeper mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepala Bai Xiaochun. Basis kultivasinya meletus dengan kekuatan, dan semua kekuatan hidup yang tersisa, semua energi laten yang tersisa, meninggalkan tubuhnya. Semua Arc Emperor City bergetar hebat saat semua yang membentuk Gravekeeper mengalir ke Bai Xiaochun. Bukan hanya Gravekeeper yang menyerahkan hidupnya untuk menyembuhkan Bai Xiaochun, dia juga mengatalisasi benih Life Forever yang ada di dalam dirinya. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok.